Di kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa dulu ya, supaya apa yang akan kita kerjakan di hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Supaya lebih semangat, supaya lebih kalian motivasi untuk belajar kalian lebih tinggi lagi. Baik, coba tangan ke atas, ya. Tangan ke depan. Baik, duduk dengan baik. Ya, baik, luar biasa. Tepuk tangan bersemuanya ya. Alhamdulillah ya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar PAI di hari ini. Baik, kita akan nanti mutar video motivasi supaya menambah motivasi kalian dalam pembelajaran PAI di hari ini. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Tiga. Kenapa? Sakit ya, baik ya. Kali ini ya, sebelum kita belajar ke materi, minggu kemarin Bapak telah memberikan materi ya. Ada yang tahu materinya apa? Yaitu menyebutkan tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48 serta surat At-Taubah ayat 105 tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Itu adalah materi yang kita pelajari minggu kemarin. Kita akan belajar tentang menganalisis Quran surat An-Nisa ayat 59 serta Quran surat At-Taubah ayat 105 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang taat pada aturan, dalam kebaikan ya, dan etos kerja. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas kali ini dalam pertemuan PAI di waktu kali ini. Baik, anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran sekarang pada pertemuan kali ini yaitu pertama, supaya terbiasa ya, kalian terbiasa membaca Al-Quran dengan benar dan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja itu adalah sebagai perintah agama. Nanti kalian dituntut harus bisa menjelaskan makna isi Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105 ya, yaitu tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja dengan benar. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi Bapak jelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tadi Bapak ingin membagi kelompok dulu. Kelompok satu Bapak akan bagi, yaitu Raisa dan kawan-kawannya ya, yang telah Bapak bagi sebelumnya. Silakan nanti tentang kelompok itu taat pada aturan. Nah, untuk kelompok dua yaitu jada ya, kamu itu nanti materinya itu tentang kompetensi dalam kebaikan. Terus selanjutnya yaitu selfie kelompok tiga, yaitu tentang etos kerja ya. Itu baik Bapak sudah membuat kelompoknya untuk menunjang pembelajaran kali ini supaya lebih nyaman, lebih efektif, dan lebih lancar lagi. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar. Nanti kalian amati gambar atau ilustrasi ini, kemudian berilah komentar serta tanggapan kalian sesuai kelompok yang tadi Bapak bagi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mengenai gambar ini yang berhubungan dengan kehidupan kalian di sekitar kalian sehari-hari ya. Coba kelompok 1. Untuk kelompok 1 kita harus menaati tata tertib agar tidak terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa pendapatnya. Coba sekarang kelompok 2. Baik Pak, sepertinya menurut kelompok 2 seperti gambar yang di depan itu ada
seorang siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sebagai seorang siswa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya dalam bentuk kompetensi dan kebaikan. Bagaimana komentar tanggapan oleh kelompok 3? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut kelompok 3, pendapat kami mengenai gambar di depan adalah seorang polisi yang bekerja dari pagi hingga siang yang menunjukkan bahwa betapa semangatnya dia bekerja. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi telah memberikan komentarnya, tanggapannya terkait gambar yang di depan. Kalian telah menganalisisnya, ya. Jawabannya, komentarnya luar biasa, baik sekali, ya. Ada yang menyebutkan yaitu tentang berkaitan dengan taat aturan, bahwa kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas supaya kita menjadi pribadi yang taat aturan. Terus ada lagi ya kelompok 2 yaitu tentang membuang sampah pada tempatnya itu sebagai bentuk cermin dari kompetensi dalam kebaikan. Dan kelompok 3 mengungkapkan pendapatnya, ya, komentarnya tentang gambar yang telah dianalisis oleh kalian, itu tentang etos kerja seorang polisi, ya, yang kerja maksimal dari pagi sampai siang atau sore hari, itu sebagai bentuk etos kerja yang baik. Untuk kali ini kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Silakan sekarang kalian bacakan artinya Quran surat An-Nisa ayat 59 ini oleh kelompok 1. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sekarang coba kelompok 2 bacakan artinya Quran surat Al-Maidah 48 ini. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Anak-anakku sekalian, dan sekarang kita berlanjut ke Quran surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ma'ruf fasayarallah. Sekarang Bapak inginkan kelompok 3 coba bacakan arti Quran surat At-Taubah ayat 105 ini. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya, nah ternyata Quran surat An-Nisa ini mengajarkan kita bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bagaimana kita berkompetensi, ya, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Di sini ada konsep iman, amal, aksi, dan kebiasaan. Nah, jika kita punya keimanan, ya, itu buah itu akan membentuk amal perbuatan kita. Nah, sudah kita melaksanakan amal perbuatan, nah akan didorong dengan aksi perbuatan. Kalau tanpa aksi itu tidak akan nyata, tidak akan berbuah hasil. Nah, sudah kita mengamalkan dengan aksi, dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka akan jadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, etos kerja itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Silakan untuk selanjutnya kalian coba amati gambar berikut di depan dan berikan tanda kalian sesuai dengan kelompok kalian. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian yang sudah Bapak bagi
tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kalian diskusikan, kemudian kalian berikan tanggapannya mengenai gambar berikut ini ya. Ini tentang apa? Silakan berikan komentarnya dan analisis gambar ini sesuai dengan persepsi atau pemikiran kalian masing-masing. Silakan kalian kemukakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 pendapatnya. Dari gambar yang saya amati, kita harus taat aturan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri menjadi kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dimanapun kita hidup, baik dalam lingkup yang kecil maupun dalam skala yang lebih luas, pasti ada aturan yang harus kita ikuti. Akhirnya terpulang kepada kita apakah terpaksa melaksanakannya atau sukarela. Dan ketaatan kepada ulul amri mencakup bidang yang sangat luas, misalnya aturan berbangsa dan bernegara. Bisa juga terkait dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya menaati aturan sekolah. Saya dari kelompok 2, kami berpendapat bahwa adanya kebebasan memilih, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dari keunggulan. Juga jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jadi jangan berselisih pada perbedaan, karena di akhirat nanti semua perselisihan itu akan dibuka dan segala hakikat kebenaran akan diungkapkan. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan pendapat dari gambar yang ada di depan. Pendapatnya, perbanyak inisiatif dan kreasi baru dalam beramal agar jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka memberi contoh dan yang mencontoh. Tadi kalian telah mengamati gambar yang ada di depan, yaitu tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Luar biasa sekali jawabannya, sungguh menginspirasi dan kreatif sekali. Ya, Bapak apresiasi sekali untuk jawaban kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Bapak inginkan coba setiap kelompok simpulkan dari apa yang kalian amati di gambar dan Bapak terangkan materinya yang tadi. Coba menurut kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa aturan ulil amri itu sangat diperlukan karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kita lebih mengetahui urusan dunia. Jadi laksanakan ketaatan itu dengan penuh tanggung jawab. Baik, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa adanya kebebasan memilih, kita sebagai manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncullah ide atau kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidupnya. Islam yang belum baik di mata umat lain semestinya memacu semangat umat Islam untuk meningkatkan kerja keras atau etos kerja dan kerja cerdasnya, sehingga kondisinya semakin baik dan lebih baik lagi. Baik, anak-anak sekalian, luar biasa sekali tadi komentarnya, simpulannya dari setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 telah memberikan dan kelompok 3 pun telah memberikan komentarnya. Jadi intinya dari kesimpulan itu penting sekali kita mentaati peraturan, baik peraturan dari Allah, dari agama kita, terus di sekolah, di keluarga pun kita harus mentaati peraturan tersebut. Ya, yang kedua, kita harus bisa berkompetensi dan berkolaborasi agar bisa memilih, ya, meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berakhlak, ya, karena kita memiliki tujuan yang mulia, ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui berkompetensi dalam kebaikan. Nah, yang ketiga, ya, kalian nanti bisa untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dengan kerja keras. Baik kerja kerasnya itu di sekolah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, dengan cara mengerjakan dengan tugas, datang ke sekolah. Anak-anak sekalian, untuk nanti minggu depan kita akan membahas tentang yaitu materinya makna hadis yang berkaitan dengan aturan, kompetensi dalam kebaikan serta etos kerja. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang Bapak telah share di grup WhatsApp kalian, di grup kelas kalian, silakan untuk tugasnya, evaluasinya kalian kerjakan, yaitu halaman 5 sampai halaman 7. Terima
Terima kasih ya anak-anak sekalian, pembelajaran PAI telah selesai dengan baik hari ini ya. Bapak cukupkan sekian. Tapi sebelumnya ya, sebelum Bapak tutup kita berdoa dulu supaya lebih baik, lebih bermanfaat dan upaya kita dalam belajar kali ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini telah selesai ya. Bapak tutup. Terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya dalam pembelajaran PAI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya, tetap belajar dengan giat untuk meraih cita-cita kalian supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan cita-cita kalian pun bisa tercapai dengan maksimal. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.